Hey, good morning, good afternoon. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dari manapun Anda berada. Selamat datang pada webinar tentang urban cooling. Nama saya adalah Karisma, saya adalah officer dengan tim aksi iklim dan berbasis di Bonn. Saya senang sekali menyambut Anda semua di webinar yang diselenggarakan oleh Urban Shift. Sebelum kita mulai, saya ingin membahas mengenai detail teknis. Hari ini webinarnya tersedia dalam bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Indonesia. Silakan klik dalam tombol interpretasi dengan tombol globe dan Anda pilih bahasa yang Anda inginkan. Dan saya ingin menyampaikan bahwa webinar ini direkam dan juga rekamannya dan untuk semua bahasa akan dibagikan tidak lama setelah acara ini berakhir. Apakah Anda pertanyaan? Kalau Anda pertanyaan untuk speaker, Anda bisa mengisinya dari chat. Bisa kita jawab dengan chat atau juga kita jawab nanti pada akhirnya. Urban Shift adalah diselenggarakan oleh Jeff dan juga dengan UNEP dan juga dengan World Resources Institute, dengan ICLEI untuk keberlanjutan, dengan juga C40 Cities, UNDP, Bank Dunia, dan Urban Shift City mendukung kota-kota di negara-negara untuk pembangunan urban dan membangun untuk manusia dan planet. Slide yang berikutnya. Pertukaran energi adalah suatu rangkaian webinar teknis mengenai transisi energi lokal, menawarkan solusi dari teknologi sampai ke bidang keuangan dan kebijakan, dan juga setiap exchange memberikan platform untuk pemerintah dan praktisi untuk terlibat dalam para ahli dan bekerja dengan pemerintah di Argentina, Kenya, Indonesia, dan untuk bekerja dalam energi terbarukan dalam implementasi dalam aksi planet. Jadi dan ini dibiayai oleh Climate Initiative dan juga slide yang berikutnya. Jadi untuk diskusi hari ini, saya ingin memperkenalkan panelis yang berasal dari berbagai latar belakang dan keahlian dan akan berbagi mengenai wawasan mereka kepada kami semuanya. Dan kita di sini bergabung di Pas Solanki adalah Senior Advisor dari Koalisi UNIP dan Benny Chief adalah engineer dari dan juga Secretary General dari Chinese Society untuk Urban Study, dan juga Tan Mei Tatgat, Direktur dari Solusi Desain Lingkungan dari India, dan Melanie Slate adalah Manajer Program Senior dari Efisiensi Energi dalam Ekonomi Baru di Lembaga Energi Internasional, dan juga Karisma Asterputnya akan memoderasi. Jadi untuk memulainya, saya ingin minta Dipa Solanki untuk membahas mengenai topik ini dan untuk dibahas nanti ya. Kami persilahkan. Terima kasih banyak, Karisma. Halo, selamat datang semuanya. Saya akan ingin mengucapkan terima kasih dan untuk ICLEI yang sudah menyelenggarakan webinar ini. Nama saya adalah Dipa Solanki. Saya adalah advisor dari Cool Coalition dalam UN Environment Program dan juga dalam mitra kita untuk meningkatkan efisiensi dan akan meningkatkan akses untuk pendinginan yang berkelanjutan. UNEP-led Coalition adalah suatu jaringan pemangku kepentingan global yang bekerja bersama 130 mitra dari pemerintah, kota-kota, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan, advokasi, dan juga aksi bersama untuk melakukan transisi global secara cepat untuk pendinginan yang ramah iklim dan efisien. Seperti saya sudah beritahukan, heatwave sudah membuat
judul di dunia, dan juga di April dan Mei temperatur di Asia Tenggara mencapai tingkat yang tidak pernah dialami sebelumnya di beberapa negara seperti Thailand telah mengalami hari yang terpanas sampai 45,4 degrees dan semua rekor itu telah dipecahkan. Dan juga Juni ini juga adalah bulan yang paling panas yang pernah tercatat dalam sejarah. Jadi langkah-langkah untuk pendinginan itu sangat penting dan juga hal ini disebabkan karena pendinginan urban. Jadi dan peningkatannya sebesar 4 derajat Celcius kota-kota di dunia dengan meningkatnya temperatur yang lebih daripada normal, maka pendinginan menjadi suatu hal yang bukan lagi merupakan suatu kemewahan, tapi adalah suatu keharusan. Semakin banyak kita mendinginkan udara, maka semakin kita memanaskan planet. Dan hal ini pendinginan telah membebani jaringan dan meningkat sampai 300% pada tahun 2050 diproyeksikan. Jadi benar-benar sudah mencapai banyak sekali AC akan digunakan. Jadi tanpa aksi kebijakan yang kuat, emisi dari berbagai sektor akan menjadi 2 kali lipat pada tahun 2030 menjadi 3 kali lipat tahun 2050 dari 7% hari ini. Jadi pertumbuhan dalam pendinginan itu mendorong perubahan iklim yang juga meningkatkan kebutuhan akan pendinginan. Kita tidak dapat meninggikan planet kita dengan cara pendekatan biasa. Kita harus mengakselerasi transisi menuju pendinginan yang berkelanjutan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi orang agar dapat melakukan pekerjaan produktif, mengurangi kehilangan makanan, dan meningkatkan akses terhadap perawatan kesehatan dan obat-obatan. Banyak sekali solusi-solusi yang telah tersedia. Jadi kita telah menyediakan suatu buku pegangan untuk pendinginan yang berkelanjutan untuk para kota-kota, dan di situ ada panduan yang mendetail bagaimana menangani peningkatan panas ini dan menjadi kota-kota menjadi lebih tangguh. Buku pegangan ini dapat diakses dengan menggunakan link atau tautan yang ada di screen saat ini dan juga menjelaskan mengenai bagaimana solusi yang dapat dilakukan dan bagaimana membuat kota-kota menjadi lebih dingin dengan menggunakan energi yang lebih rendah dan memitigasi efeknya. Contohnya dan juga misalnya dalam pendinginan distrik, jadi suatu jaringan perpipaan yang memberikan pendinginan pada berbagai bangunan yang lebih efisien secara energi 5-10 kali dibandingkan pendinginan konvensional. Dan juga pendinginan distrik menurunkan emisi CO2. Apakah kita bisa melihat slide yang sebelumnya? Dan juga hal yang sama, jadi AC yang lebih efisien dikomunikasikan dengan akan meningkatkan dan juga kita dapat dapat mengurangi temperatur sampai 5 derajat. Jadi itu memberikan dalam buku pegangan ini dan juga digunakan juga di Kamboja, India, dan Vietnam. Saya akan berikan informasi lebih lanjut nanti di chat setelah diskusi ini. Tetapi satu hal lain adalah Cool Coalition dan juga Rockefeller Resilience Center sudah meluncurkan suatu platform yang akan membuatkan mudah bagi nanti saya akan paste slide yang berikutnya. Inisiatif lainnya yang sudah diluncurkan oleh
Cool Coalition adalah dalam nature untuk cantangan Cool Cities. Dan juga solusi pendinginan berbasis natural akan membantu kota-kota mengurangi pendinginan yang aktif dan juga meningkatkan ketangguhan perkotaan dalam mengatasi temperatur yang ekstrim. Dan juga jadi juga jadi Beat the Heat Challenge yang ditujukan untuk membantu kota-kota untuk menjadi lebih efisien dalam pendinginan, dan juga kita akan membantu di mana negara-negara yang memiliki memberikan bantuan dana dan untuk meningkatkan kesadaran akan keperluan hal ini. Jadi silakan ajukan aplikasi Anda dalam challenge ini untuk nature-based solution cooling. Dan ini nanti akan dievaluasi oleh mitra UNEP tergantung dari kriteria yang ada, dan nanti ada kota-kota yang memenangkan dan juga nanti akan mendapatkan bantuan teknis dan hal lain yang dibentukkan. Informasi dari challenge nanti akan ada QR code. Anda di situ juga terdapat email saya dan juga para pemenang dalam challenge ini akan juga diberikan profil di COP28 pada tahun ini. Hal yang paling penting untuk aksi internasional yang terorganisasi adalah perubahan pada protokol Montreal yang dapat membantu dunia menghindari 4,8 emisi gas rumah kaca tahunan pada tahun 2050. United Arab Emirates, presidensi dari COP28, juga menjadi champion untuk ikrar pendinginan global. Dan hal ini penting untuk meningkatkan ambisi dan juga kerjasama internasional untuk meningkatkan efisiensi energi dan meningkatkan akses terhadap pendinginan yang berkelanjutan melalui target untuk mencapai target bersama yang terdiri dari aksi kebijakan mulai dari solusi berbasis alam yang berkelanjutan dan juga kebijakan untuk investasi inovasi. UNEP juga mendukung upaya agar dapat mempelajari mengenai ikrar ini atau pledge ini. Anda dapat scan QR code untuk melihat versi terakhir dari ikrar atau pledge ini, dan ini merupakan informasi tambahan untuk kota-kota dan negara-negara. Terima kasih, dan saya harap nanti diskusi itu akan bermanfaat. Terima kasih banyak, Dipa. Itu sangat baik sekali. Anda sudah berbicara mengenai tantangan yang ada sekarang dan juga mengenai hal-hal mengenai dan juga dampak-dampak yang kita miliki. Dan juga kita berbicara mengenai inisiatif dan aksi yang sudah dilakukan mitra-mitra yang dengan UNEP dan lain-lainnya. Sekarang mari saya akan mengundang panel Melanie untuk juga Tenmi dan juga Fenli dan juga untuk bergabung, dan saya akan minta Anda untuk membahas secara lebih mendalam untuk berbagai aspek untuk energi dan efisien dalam desain bangunan dan lain-lain, dan juga melihat dari pengalaman solusi inovasi yang dapat kita highlight
dan tantangan dengan adanya peningkatan temperatur dan juga dalam melakukan pendinginan. Sekarang mari saya akan mulai dengan Melanie. Jadi Anda sudah memiliki 30 tahun dari berbagai proyek untuk efisiensi energi dan juga dalam tugas-tugas yang bertanggung jawab, terutama dari negara-negara global selatan dan juga negara-negara Asia Tenggara. Dan juga kita ingin mengetahui kalau Anda dapat mengenai instrumen kebijakan yang utama yang untuk dapat mendapatkan pendinginan yang berkelanjutan. Terima kasih banyak untuk perkenalan yang diberikan. Senang sekali berada di sini, adalah subjek yang sangat penting, di mana banyak tempat di belahan dunia belum biasa melakukan hal ini. Dari observasi kami, kita juga proyeksi untuk proyeksi peningkatan kebutuhan listrik. Jadi inovasi adalah tepat untuk aksi kebijakan, dan itu kita harus membuat perbedaan, dan kita dengan menggunakan teknologi yang kita miliki saat ini, kita dapat, dan pendinginan salah satu dari antaranya. Kalau kita tidak perlu harus menginvensi sesuatu yang baru, tetapi kita hanya membawa apa yang sudah ada saat ini, dan dari kita harus menguatkannya, mengimplementasikannya, dan kita perlu suatu link, dan juga dengan adanya kebijakan yang dapat memberi peran yang penting. Jadi kita memerlukan peraturan. Kalau Anda lihat kebijakan didesain secara independen, jadi harus didesain sebagai suatu paket. Kita harus bekerja bersama-sama dari awal. Jadi kita bekerja bersama dengan para berbagai pemangku kepentingan dan juga mengikut sertakan peran-peran dari masing-masing pemangku kepentingan. Dan juga itu sangat berguna di wilayah ini, dan juga bahkan di Australia mereka juga sudah melakukan efisiensi energi di bangunan-bangunan mereka. Dan itu jadi itu memerlukan auditor yang berkualifikasi untuk melakukan ini, dan juga persyaratan di seluruh negara, di mana setiap bangunan yang didesain untuk mereka mendeklarasikan rating atau peringkat mereka sendiri. Jadi juga melakukan rencana bisnis atau business plan, dan pemerintah baik nasional ataupun lokal memberikan insentif. Jadi ke depannya, dan juga jadi persyaratan dari pelaksanaan, dari pemilik pembangunan. Jadi ketika kita sudah memiliki, jadi Anda dapat memberikan insentif. Jadi saya usulkan bahwa itu ada sistem yang koheren. Jadi mungkin ada beberapa kota yang berbeda-beda di negara, tergantung motivasi kita bisa berikan insentif yang berbeda-beda, dan kemudian
dan juga bisa menguatkan kebijakan nasional dan mereka bekerja bersama-sama. Jadi kita bisa membangun efisiensi kalau kita jadi juga ada label untuk energi dan juga kategorinya. Dan juga ada insentifnya. Jadi kalau berbeda-beda pemangku kepentingannya dapat digunakan insentif yang berbeda-beda. Dan juga pasar yang agregat untuk produk efisiensi. Kalau Anda memiliki pasar yang besar di seluruh wilayah, maka Anda dapat mendorong suatu profitabilitas. Terima kasih. Tadi ada poin yang Anda sebutkan adalah saya ingin bahas sekarang mengenai desain bangunan. Ada pelajaran yang kita dipetik dalam pengalaman dan keahlian Anda. Bagaimana kita dapat bertumbuh dari jadi desain yang untuk tadinya untuk iklim dan sekarang mengintegrasikan dengan pendinginan dan juga membuat solusi dari sisi energi. Terima kasih. Jika kita melihat wilayah ini, kita memiliki alasan yang paling sulit terkait dengan iklim, mengenai kelembapan, dan juga suhu, dan juga sudah berabad-abad orang sudah berjuang tanpa AC. Jadi kita harus belajar bagaimana kita membangun kota kita dan bangunan-bangunan dan juga bagaimana gaya hidup kita untuk menyesuaikan. Ada banyak pelajaran yang harus dipetik dalam desain bangunan dan saya ringkas menjadi 3-4 poin. Adalah penting untuk mengelola untuk efektif cooling itu diperlukan solar. Jadi yang untuk bangun jadi untuk bisa membuat shading ataupun naungan untuk bangunan dan juga pohon-pohonan yang memberikan udara yang untuk memberikan ventilasi alami. Dan hal yang ketiga yang penting untuk di Asia Tenggara, berbagai teknik untuk membuat microclimate atau mikroiklim. Jadi mungkin ada halaman yang bisa malam hari dingin dan juga pada suasana tertentu bisa menjadi nyaman. Jadi ini harus dijabarkan menjadi suatu strategi untuk outdoor atau di area luar dengan menggunakan interior yang tidak masif dan juga lebih banyak kayu yang tidak menahan panas dan juga menjadi nyaman sepanjang hari. Dan juga ada berbagai area untuk malam dan siang. Jadi saya rasa banyak yang harus dipelajari di sini. Kita bisa belajar dan juga menyesuaikannya dalam konteks modern. Itu adalah poin yang sangat bagus yang tadi Anda sampaikan. Apakah ini desain dapat diukur langkah-langkahnya dalam konstruksi, dapat diberikan label? Bagaimana dengan bangunan yang ada sekarang? Apakah ada langkah-langkah yang Anda rekomendasikan dari bangunan yang ada sekarang?
Retrofit tergantung dari pipanya. Retrofit itu adalah sangat penting. Kalau kita melihatnya, yaitu retro commissioning dalam sistem bangunan. Jadi kalau Anda memiliki bangunan lebih tua dengan sistem pendinginan yang sudah lebih tua, biasanya hal yang lebih efektif adalah memperbaiki pendinginan Anda. Teknologi berubah 5-10 tahun. Jadi selalu masuk di akal kalau kita mengupgrade sistem pendinginan. Jadi Anda sudah bisa menambahkan untuk dapat mengontrol dengan lebih baik. Kalau Anda memiliki sehingga pendinginan Anda berjalan lebih baik, tentu saja. Dan juga dengan tutupan dari bangunan. Anda dapat selalu jadi insulasi bisa ditambahkan, insulasi ke atap, dan juga kita tidak menginginkan yang shading itu juga harus ditambahkan. Jadi itu adalah bagian yang penting untuk mengurangi panas, dan juga hal lainnya yang juga banyak dibicarakan, retrofitting untuk mengubah jenis sistem. Jadi ada sistem energi rendah dan juga dalam berbagai skala. Ini adalah respons jadi semua opsi-opsi ini tersedia dan juga ini yang dipersyaratkan oleh bangunan-bangunan lebih tua. Itu sangat menarik pendapat Anda. Itu adalah langkah-langkah utama. Salah satu hal yang di-highlight dari Melanie, ada partisipasi yang kuat dari komunitas, dan pada saat yang sama juga ada dimensi kebijakan dari pemerintah, dan tidak berfokus pada kota-kota. Maka kita sekarang akan meminta Venli dan untuk dari pemerintah lokal, bagaimana pemerintah lokal melibatkan komunitas mereka untuk dapat mendesiminasi pesan untuk pendinginan yang efisien dan mengubah perilaku. Apakah contohnya memilih untuk barang yang lebih tinggi efisiensinya, apakah Anda dapat berikan suatu hal yang penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah lokal? Terima kasih. Jadi tadi ada presentasi yang sangat menarik, dan juga pembicara yang lain sudah membahas banyak sekali karena topik-topik yang menarik. Temperatur yang tinggi atau suhu tinggi itu sangat menantang bagi pemerintah, dan juga di Shenzhen yang ada di bagian Cina Selatan bila musim panas, dan juga mereka itu menghadapi jadi setelah gelombang panas itu mengalami hal yang parah, dan Shenzhen, komisi dari Shenzhen, 2 orang sudah meninggal, dan juga mereka dan juga 6 orang juga sudah mendapatkan stroke karena karena adanya panas.
Jadi pemerintah akan mengubah perilaku untuk mengurangi konsumsi listrik dan juga dampaknya. Ini adalah yang pertama adalah harus membangun suatu kerjasama komunitas di pemerintah lokal dapat membentuk kerjasama dengan komunitas untuk menyelenggarakan kegiatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan. Yang kedua adalah temperatur yang tinggi. Mereka dapat ikut serta, contohnya. Jadi kita harus membentuk suatu tempat untuk pendinginan di musim panas dan juga memberikan panduan adalah memberikan perhatian untuk sanitasi dan untuk pekerjaan. Kita untuk mendukung transportasi dan juga untuk harus ada air yang memadai dan listrik, dan juga harus melakukan hal-hal yang inovatif menggunakan listrik dan juga mengubah beban dari konsumsi listrik dan juga membuat kontribusi kepada para pemimpin di komunitas dan pemimpin komunitas itu dan para sukarelawan akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mengatur acara ini, dan mereka akan mendistribusikan informasi, materi, dan juga memberikan kepada para anggota komunitas. Dan kita juga menyediakan kebijakan dan peta jalan. Pemerintah lokal dapat memberikan insentif yang diterbitkan untuk mendorong Anda yang dapat bisa menjelaskan mengenai acara tersebut, kemudian dapat berbagi informasi tersebut dan peralatannya. To improve the overall efficiency of energy use. Yeah, something like that. Thank you. Thank you, Fanny. Those were really interesting points. Terima kasih, itu adalah poin yang sangat menarik. Jadi sangat menarik mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Sekarang saya melihat, saya akan meminta untuk audiens dan juga ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Dari sisi saya juga khawatir tentang kemiskinan mengenai energi tidak hanya di Asia Tenggara, tapi ada juga negara-negara yang lain, dengan mengingat mengenai masyarakat yang miskin di daerah perkotaan. Apakah saya bisa menanyakan kepada Anda, di mana di tren apa yang Anda lihat di dalam menangani tantangan pendinginan ini dalam isu-isu yang praktis yang ada di lapangan? Jadi ini merupakan tantangan bagi wilayah, tetapi itu juga kita lihat pasarnya, terutama di Asia Tenggara yang membutuhkan. Kalau suatu manufaktur memproduksi not much of a producer of air conditioners. The number 2 producer in the world after China. And lots of people don't realise that. But if you talk to the Thai government, they'll say that they did that because they saw this opportunity for this huge market. Mereka melihat kesempatan ini, ada pasar yang besar,
untuk meningkatkan kapasitas kalau mereka memproduksi dari permintaan yang tinggi di bagian dunia lain, itu membentuk suatu pasar yang besar sekali. Dan tentu saja, dan juga akan terlihat adanya peningkatan ekonomi. Jadi pasar adalah suatu cara, dan juga kita dapat kaitkan dan buat paket melingkan dengan peraturan pemerintah, dan juga harus ada auditor yang berkualifikasi. Jadi Anda bisa, kalau bisa ada 2 metodologi untuk building, dan juga akan Anda mendapatkan pasar yang masif untuk permintaan ini. Dan oleh karena itu, ini sangat baik sekali untuk meningkatkan keterampilan. Dan mengenai besarnya pasar itu untuk nomor 1. Dan inovasi tadi sudah dibahas, tapi kita akan bisa dapat menjadi lebih kuat kalau, dan juga respons terhadap applian. Jadi banyak sekali di Asia Tenggara yang memiliki orang-orang yang berpendidikan yang bersedia untuk mengadopsi teknologi baru. Kalau Anda memiliki bangunan yang terkoneksi dengan grid, Anda dapat bisa menggunakan energi yang tersedia dan tersedia jika Anda membutuhkan pendinginan, dan berarti Anda tidak perlu membangun suatu sistem energi atau secara dramatis. Yang pertama adalah efisiensi. In terms of, but by doing that, they will drive costs down, and that will, of course, help everybody. Itu akan membantu. Maaf, suaranya hilang, jadi tidak terdengar. Kalau kita dapat memberikan dukungan pada sistem ini, kalau Anda mendapatkan peluang untuk melakukan insentif, Anda juga bisa memberikan subsidi untuk jadi memberikan semua orang, jadi Anda dapat targetkan. Agar dapat bisa melakukan itu, Anda memerlukan sistem atau ada peraturan atau ada informasi. Tapi saya rasa semua bangunan yang baru atau kode building harus terkoneksi dengan grid, dengan yang canggih, dan juga untuk bangunan yang baru itu tidak ada alasan untuk tidak menggunakan itu, dan juga persyaratan, dan itulah di mana kita bisa melakukannya. Sangat menarik. Tadi saya dengar mengenai peraturan. Sekarang Dipa akan bergabung untuk diskusi, dan Dipa, apakah kita berfokus pada dia? Ada banyak pertanyaan yang disampaikan. Ada satu yang saya ingin tujukan kepada Anda. Apakah ada kebijakan atau perubahan peraturan yang diperlukan untuk memberikan insentif untuk pendinginan ini? Terima kasih. Saya ingin membahas dengan melihat pada peraturan dari air conditioner atau pendingin. Jadi kalau kita ada 4,5 yang diproyeksikan 4,5 miliar yang baru dalam bangunan, ikan ada AC,
itu ada perubahan regulasi dan juga yang di mana yang AC yang mengemisikan karbon paling tinggi. Jadi atau mana model yang inovatif dan juga dengan harus memiliki peraturan. Sekarang saya akan bertanya kepada Van Lee mengenai Shenzhen dalam mengatasi mengenai cuaca ekstrim, panas yang ekstrim, untuk mendapatkan akses terhadap pendinginan indoor atau dalam ruang, apakah dengan solusi yang berbasis alami? Dan juga ini hal yang penting karena saya sebutkan untuk masyarakat di perkotaan yang meningkat. Apakah Anda dapat jelaskan tentang hal ini? Okay, thank you. Terima kasih. Itu adalah pertanyaan yang baik. Shenzhen adalah suatu kota yang temperaturnya sangat tinggi di Cina pada musim panas saat ini. Jadi, ventilation corridors in the city will avoiding the high-rise buildings with dense distributions in the dan juga Anda mengetahui bahwa Shenzhen adalah kota yang besar dan juga ada 2.000 ada 2 juta masyarakat dan juga harus mengelola aliran udara di bangunan di kota dan kita harus merespons terhadap temperatur yang tinggi. Jadi perencanaan perkotaan itu sangat penting dan juga mengingat dari retensi daripada bangunan dan jalan dan juga dan dalam perencanaan perkotaan harus mengurangi suhu pada umumnya dan juga desain bangunan. Kita akan mengoptimalkan desain bangunan untuk mendorong menggunakan teknologi untuk mengurangi konsumsi energi seperti ventilasi alami dan juga pencahayaan alami. Juga bangunan mendorong adanya menggunakan materi instalasi ventilasi untuk mengurangi temperatur suhu dalam ruangan. Dan juga kita dapat mengurangi sinar matahari langsung ke dalam ruangan. Dan juga blue and green, konstruksi ruangan blue and green seperti air dan juga vegetasi. Dan juga mungkin dengan kebun-kebunan juga mendukung konstruksi dan tempat ini bisa memberikan lingkungan sehingga orang menjadi rileks dan juga memiliki fasilitas yang teduh dan juga sumber air dan juga ada tempat berteduh dan juga mereka memiliki pendingin dan juga koneksi interaksi dengan komunitas yang akan bekerja sama dengan organisasi dan kelompok sukarelawan untuk memberikan perhatian kepada kelompok yang rentan dan juga memberikan edukasi. Jadi aplikasi secara komprehensif, Shenzhen dapat memberikan pendinginan juga untuk perlindungan bagi masyarakat. Kita bisa bahas secara mendetail, tapi
maaf waktunya terbatas. Jadi mungkin nanti kita sambung lagi. Terima kasih Fenli. Saya lihat ada banyak sekali solusi dan inovasi yang harus diintegrasikan dan banyak pendekatan, dan juga ada pertanyaan yang menarik dari audiens. Saya akan memberikan pertanyaan terbuka kepada para panel. Anda bisa jawab yang Anda inginkan. Apa rekomendasi utama yang akan Anda buat untuk energi, untuk layanan energi pendinginan? Oke, saya akan menjawab. Jadi pendinginan adalah itu dipimpin oleh berbagai kementerian, jadi Kementerian Lingkungan Hidup, Energi, yang seringkali kekurangan kearahan dan juga kepemilikan, dan juga yang kita temukan yang dapat membantu adalah jadi rencana aksi pendinginan nasional. Jadi harus ada kerangka kerjanya. Jadi apa yang dilakukan oleh negara itu dan juga langkah-langkahnya, dan juga beberapa negara sudah maju, dan juga ada negara lain seperti Kenya, dan juga mereka memiliki dokumen strategi yang sangat baik. Saya ingin menyampaikan komentar. Salah satu hal yang kita lihat pada umumnya, terutama dalam layanan pendinginan atau cooling, di beberapa negara itu penting untuk mengubah peraturan yang ada untuk bisa mendukung. Jadi ini adalah contoh. Misalnya China sudah memiliki pasar yang sangat besar di dunia, dan itu adalah perlu untuk memperbaiki peraturannya atau regulasinya. Can be construed as leasing, for example, rather than taking over ownership. Jadi dapat juga di leasing ataupun dimiliki, jadi bukan lagi menjadi pengeluaran modal. Jadi pajakannya berbeda. Jadi ini ada banyak hal-hal yang mendetail, tapi ini kita harus ketahui supaya mengetahui apakah modelnya ini adalah legal di negara tersebut. Jadi itu sangat penting untuk menangkap persyaratan-persyaratan yang ada, karena saat ini kecenderungannya adalah nasional, dan memastikan apa ada hambatan yang ada. Karena ada yang ingin melakukan pilot atau percontohan, dan juga tetapi itu tidak bisa berjalan. Ada beberapa tempat di beberapa belahan dunia yang memiliki peraturan yang memungkinkan fleksibilitas sesuai yang diperlukan. Misalnya ada satu kerangka hukum yang sudah tepat, tapi tidak dapat melakukannya. Apakah Anda dapat menjawabnya lagi? Pendinginan sebagai layanan secara teknis itu dapat dibuat, tapi kita dapat membuatnya menjadi lebih efisien. Jika saya melihat semua hal dari penilaian lingkungan hidup dan applicability-nya, dari terdapat permintaan yang tinggi untuk pendinginan, dan juga perusahaan layanan energi, mereka juga memiliki tantangan dalam hal ini dari tingkat
kabupaten. Tapi ini sekarang menjadi lebih populer, di mana service provider datang ke kantor Anda. Jadi Anda tidak perlu dan juga memberikan cooling sebagai layanannya. Dan jika kita melihat mengenai pendinginan di daerah perumahan, itu bertumbuh, walaupun jumlah yang terpasang AC-nya itu tinggi, kita tidak mendinginkan di keseluruhan rumah. Sangat sulit untuk mendapatkan model bisnis yang memberikan keuntungan karena harus membangun seluruh infrastruktur. Jadi kita harus melihat bagaimana itu meningkatnya. Misalnya Anda dapat mendapatkan lebih banyak efisiensi, tapi kalau orang menggunakan pendinginan hanya 30%, tapi harus masuk di akal secara finansial ataupun secara lingkungan hidup. Terima kasih banyak. Saya lihat ada banyak sekali jawaban atas topik ini. Ada banyak diskusi atau macam-macam. Tapi saya juga khawatir mengenai waktunya. Tapi saya ingin menyampaikan pertanyaan lain lagi. Ini adalah suatu pertanyaan terbuka. Saya meminta Anda semua untuk menjawabkan jawaban dan melihat apa langkah berikutnya bagi pemerintah lokal. Jadi pendekatan yang hemat biaya, terutama dengan anggaran yang terbatas untuk mengimplementasikan ini. Ini terbuka untuk para panel. Tatmai, apakah Anda mau menjawabnya? Kalau saya melihat jawaban atas pertanyaan ini, kalau ada fakta yang di luar kendali kita, tapi banyak faktor-faktor yang dapat di bawah kendali kita, yang dapat mengurangi misalnya terkait dengan area-area yang teduh, mengenai kemungkinan dilakukannya layanan, warna daripada atap, dan juga area jalan kaki. Itu semuanya adalah biayanya rendah dan juga bila menggunakan ambisi untuk mengubah microclimate, terutama jika tempat pemukiman penduduk harus mencapai cost efektif atau penghematan biaya. Just to say, our world's changed because of the availability of much cheaper digital. Karena ketersediaan itu kita belum membahas ketersediaan teknologi. Lieven bicara mengenai proyek energi berbasis komunitas. Jadi berbicara mengenai kota-kota di seluruh dunia yang memberikan solusi yang efektif dalam menangani isu-isu lokal, tapi mungkin dapat dilakukan dengan teknologi, lebih baik dengan teknologi. Kota mana yang dapat mendukung komunikasi dalam pembangkit tenaga listrik, kita dapat menguatkan grid dan juga bisa dapat meningkatkan pekerjaan. Jadi kita dan ini baik bagi kota dan masyarakat.
those in place as well, then these digital opportunities maka mushroom. I'm happy to come in now. So I just wanted to reiterate Tanmai's point. saya ingin memberikan komentar. Only maybe we have Deepa first and then Oke, pertama Deepa dan kemudian Anda. Sure. Deepa, please go ahead. Yeah. Yeah. So I just wanted to Saya make ingin a point menyampaikan around, communal shading as mengenai a low-cost tempat yang teduh bagi cooling measure. bersama langkah-langkah pendinginan Those that are kind of most exposed to itu adalah heat and heat stress yang are bisa dapat menangani masalah side of lot of panas. those working in the formal sector, your food vendors, Jadi kalau your kind of pedagang marginalized or dan juga communal orang yang and bekerja so di by kantor. offering communal shaded spaces, you're giving some Jadi kalau Anda memberikan area those yang that need it most. teduh, maka mereka And then as my kind of concluding remark that suggested, I really do dapat urge all cities to look at explore and at the Global Cooling Pledge and see how dan juga kita dapat melihat and that has a list of measures that they can sign up to, some of which are optional and some are jadi apa langkah-langkah yang dilakukan secara specifically opsional local governments. yang dapat dilakukan oleh pemerintah Fendi, lokal. over to you. Yeah, thank you. And I just want to mention, so I would like to Jadi saya ingin government will show some typical demonstration, such as in our IBR building. seperti dalam bangunan kita mengadakan untuk dapat memonitor ventilasi dan kita dapat mengurangi konsumsi energi sekitar 30% sampai 40%. Jadi kita akan mengurangi air conditioner dan juga realisasi itu juga sangat penting. Seperti just like to open the window. Dan juga mereka harus membuka jendela dan juga tapi untuk generasi yang lebih muda mereka lebih suka AC. Mereka lebih suka yang dingin dan temperaturnya rendah. Jadi kita supaya dapat membuat yang lebih jadi karbon rendah itu adalah hasilnya. Terima kasih. Saya akan dapat meringkasnya sekarang dengan mengatakan bahwa strategi pendinginan adalah itu dapat memitigasi dan juga kita dapat meningkatkan kehidupan dan juga membangun kota yang lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim. Jadi semua strategi ini seringkali kita lihat ada kombinasi dari perubahan fisik, ada intervensi kebijakan dan juga sudah dibahas banyak dan juga yang sangat penting adalah keterlibatan komunitas. Kita perlu untuk mengingat bahwa keefektifan dalam strategi pendinginan itu adalah dapat didasarkan pada faktor-faktor daripada iklim lokal dan juga saya yakin bahwa dari energi terbarukan itu harus lakukan pendekatan secara holistik dan harus mempertimbangkan bahwa Anda perlu mempertimbangkan karakteristik dari setiap kota. Jadi untuk dapat melakukan inisiatif pendinginan perkotaan yang berhasil. Jadi disuruh permintaan. Jadi suatu kolaborasi dan kemitraan itu adalah sangat penting dan juga partisipasi yang aktif. Itu adalah penting untuk mencapai jadi target yang keberlanjutan dan juga mendukung komunitas. Dan dengan itu saya ingin
mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya. Ini adalah terima kasih sudah berbagi pengalaman dan keahlian Anda dalam topik pendinginan perkotaan, dan ini adalah suatu topik yang sangat luas dan perlu didiskusikan lebih lanjut, dan juga ada COP tahun ini, dan seperti katakan, dan juga kita akan mencoba terus melakukan upaya dan juga bekerja dengan para kota-kota dan memobilisasi berbagai inisiatif dan aktivitas, apakah itu energi solusi berbasis energi, dan juga sekarang sampaikan kepada Krishna. Terima kasih banyak semuanya. Itu adalah diskusi yang sangat baik. Terima kasih kepada semua panelis sudah meluangkan waktu berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Dan ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik. Sekarang yang berikutnya kita ada Urban Shift in Forum 2023 di New Delhi. Jadi juga ada secara online. Jadi akan bahas mengenai 8 topik mengenai Urban Shift Development. Jadi ini adalah kita akan meminta Anda untuk mengambil manfaat atas kesempatan ini. Jika Anda juga dapat bergabung kontak kita melalui email dan juga sosial media yang lain, dan juga webinar itu pada 30 Agustus mengenai energi efficient building, dan kita dapat lanjutkan percakapan kita, dan juga kita juga bagikan link di chat box. Slide yang berikutnya, atas nama dari Urban Shift Project dan juga Energy Exchanges, terima kasih sudah bergabung hari ini.